Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Saya Munawar Ahmad, SPD, MM, CGP Rekognisi dari BPGP Sulawesi Selatan. Pada hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik kepada salah seorang rekan saya di SMA Negeri 21 Makassar, yakni Bapak Mulas dengan bidang studi sejarah. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulas ASPD sebagai guru sejarah di SMA Negeri 21 Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa dan langsung akan disupervisi oleh supervisor saya, yaitu Bapak Munawar SPD MM. Terima kasih. Apakah semua persiapan sudah di-download di LMS Pak? Ya, semua persiapannya, semua dokumen dan hal-hal yang dibutuhkan dalam supervisi ini sudah kami persiapkan. Bapak akan mengajarkan bidang studi sejarah ya? Iya. Pokok bahasan apa? Pokok pembahasan terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di masa kolonialisme dan depresi. Oke. Nah, sekarang kelas berapa ini? Ini kelas 11-8. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran di kelas ini? Langkah-langkah pembelajarannya tentunya pada umumnya seperti biasa, kami menggunakan model project based learning dan kemudian metodenya diskusi kelompok yang nantinya mengarahkan kepada peserta didik untuk bekerja secara kolaboratif, interaktif, aktif, dan tentunya kami akan mengharapkan dari pembelajaran hari ini bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, karena kita akan mengulik peserta didik terkait dengan siapa tokoh-tokoh pahlawan dalam kehidupan sehari mereka di kehidupan kekinian. Oke, sangat luar biasa sekali. SMA Negeri 21 Makassar berkarakter hebat dan peduli. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita dari minggu lalu. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, layaknya kita manusia yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita kali ini. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ketua kelasnya. Sebelum saya lanjut ke proses pembelajaran, dengarkan namanya, saya akan melakukan absensi. Muhammad Akmal, Akila Amru, Muhammad Nafki. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Semangat? Oke, alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, tadi kita sebelumnya minggu lalu kita sudah melakukan pembagian kelompok, dan kelompok yang hari ini adalah kelompok yang sudah kita bagi di minggu lalu. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 7 orang. Nah, sebelum saya masuk, kita buat yel-yel. Kalau saya bilang semangat pagi, Anda jawab pagi, 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 luar biasa. Oke? Kita coba ya. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Terus kalau saya bilang halo, Anda harus jawab? Oke. Kalau saya bilang hai? Halo. Oke. Kalau saya minta perhatian, Anda harus jawab? Siap. Oke, perhatian. Siap. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Halo. Oke, baguslah konsentrasinya. Nah, hari ini sesuai dengan agenda pembelajaran kita akan masuk materi lanjutan dari minggu lalu. Nah, kita akan masuk di bagian ketiga, yaitu perlawanan terhadap Belanda. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia, baik perlawanan terhadap Portugis dan VOC. Minggu lalu kita sudah pelajari. Hari ini saya akan mengambil nilai kuis. Yang tahu apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, silakan angkat tangan. Tapi sebelum kuis, semua buku ditutup. Sudah siap? Nah, satu orang, jika Anda tahu, angkat tangan dulu, baru menjawab. Jangan angkat tangan langsung menjawab. Karena saya akan mengambil nilai kuis hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa, baik itu Portugis maupun VOC.
Sekarang saya mau bertanya, siapa yang bisa memberikan penjelasan mengapa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda? Ada yang bisa mengurai penjelasan? Silakan, Pak Ibnu. Tepuk tangan untuk itu. Iya, kita dengar ya. Perkenalkan, saya Ibnu Riyadil Jinan. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana mengapa Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa. Jadi yang alasan pertama itu karena bangsa Eropa itu mendatangi Indonesia untuk menjajah, atau dengan kata lain dia merampas semua rempah-rempah yang ada di tanah Indonesia. Itulah mengapa Indonesia tidak terima akan hal itu. Maka dari itu dia melakukan perlawanan. Mau itu melakukan secara kekerasan, dan hingga sampai setelah abad 20 dia membentuk suatu organisasi yang paling pertama yaitu Budi Utomo yang sebagai acuan dia menjadi kemerdekaan Indonesia kelak kemudian. Oke, terima kasih. Mantap. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan 3 ciri-ciri perlawanan sebelum abad 20? Silakan di belakang. Sabar. Silakan. Tidak berorganisasi, terus menggunakan senjata, terus mudah terpecah belah. Oke, mantap. Terima kasih. Jadi ada 3 tadi dijelaskan oleh teman Anda, yaitu pertama, mereka melakukan perlawanan tidak menggunakan organisasi. Yang kedua, menggunakan persenjataan. Yang ketiga, mudah dipecah belah. Oke, kuis terakhir. Siapa namanya, Nak? Atila. Oh, Atika. Atika Zara ya? Iya, sorry. Terakhir. Siapa nama raja yang harus melawan anak kandungnya dalam perlawanan dengan VOC? Ayo, siapa? Ada namanya itu. Siapa nama rajanya yang harus melawan anaknya sendiri yang bekerja sama dengan VOC? Silakan. Sabar. Siapa namanya ya? Sultan Ageng Tirta Yasa. Benar. Iya. Mantap. Iya. Ya, anaknya bernama Sultan Haji. Namanya Gita. Oke. Kuis kita selesai. Ya, sesuai dengan aturan setiap pembelajaran kita harus ambil kuis. Nah, hari ini kita akan masuk perlawanan terhadap Belanda. Apa yang bisa kita ambil manfaat dari ini? Pertama, untuk mencapai kemerdekaan semua butuh pengorbanan. Begitu juga dengan Anda semua. Untuk mencapai kesuksesan, kita harus rela berkorban. Bekerja keras tanpa henti, dan setelah itu kita menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke ya? Nah, kita sudah bagi kelompok. Saya sudah menyiapkan lembar kerja setiap kelompok. Apa yang kalian nanti akan harus lakukan di lembar kerja ini, sebentar akan saya jelaskan. Nah, untuk itu saya bagi dulu setiap kelompok. Silakan. Ini 1. Nah, 1. Yang 1. Oke. Di situ ada, sabar ya. Di sini ada beberapa submateri yang kalian bisa lihat di lembar kerja Anda. Perlawanan Patimura dan Diponegoro, itu 1 paket. Yang kedua, perlawanan Sultan Badarudin II dan Imam Bonjol, 1 paket. Dan semua tokoh-tokoh ini ada di mata uang kita. Ya, Sultan Badarudin II ada di mata uang 10.000. Imam Bonjol ada di 5.000. Ya. Patimura ada di 1.000. Diponegoro ada di rumahnya. Ya. Yang ketiga ada perang Aceh. Dan yang keempat, perlawanan Singsinga Mangaraja. Ini juga ada di mata uang. Oke. Dan yang terakhir adalah perlawanan Kerajaan Bali. Itu sebentar kita akan load melalui spin materi. Siapa yang naik namanya, itu yang memilih materinya. Oke? Nah, apa yang harus Anda lakukan? Di atas, di lembar kerja Anda sudah ada petunjuk. Petunjuknya, di lembar kerja itu, Anda harus mengerjakan secara kelompok. Jadi Anda boleh diskusi secara kelompok. Yang kedua, Anda boleh mencari segala informasi sesuai dengan
apa yang diminta oleh lembar kerja itu. Di bagian pertama, biografi tokoh pahlawan. Ya, silakan cari informasinya di mana saja, baik di internet atau di mana di buku paket Anda atau di materi-materi yang sudah Anda dapatkan. Yang ketiga, yang keempat, dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah saya tentukan. Jadi Anda mencari informasinya, itu sesuai dengan waktu yang saya tentukan, 30 menit himpun informasi itu. Bisa dipaham? Setelah itu, nanti Anda harus mempresentasikan apa yang telah kalian dapatkan, sesuai dengan materi yang di-load. Bisa dipaham? Bisa paham? Bisa. Perhatian? Siap. Oke. Halo? Oke. Bisa dipaham? Kalau ada masalah dalam pengerjaan kelompoknya nanti, silakan angkat tangan, saya akan datang ke kelompok Anda untuk kemudian memberikan penjelasan dan panduan. Nah, sebelum itu, mari kita buat dulu spinnya. Wah, internet tidak ada. Hah? Ya. Di sini di laptopku. Mal, sepatu mal. HP ku lupa di atas. Oh ya. Lanjut, Mi. Apa? Tentang. Oke, setiap kelompok silakan tulis namanya nanti. Wheel of name. Kelompok 1, siapa yang mewakili? Ibnu. Kelompok 2, siapa yang mewakili? Ah? Tiar. Kelompok 3? Ah? Oh, Dian. Kukira saya nama panggilan. Maklum grogi. Oke, kelompok 3. Gita. Kelompok 4. Ini. Glenn. Kelompok 5. Farah. Oke ya. Torara. Ya. Minta maaf ya, telinga saya agak delay. Oke. Siapa nama yang akan ditunjuk ini, dia akan memilih materinya dari 5 tadi. Oke ya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ih. Nah. Oke. Tian silakan memilih dari kelompoknya Tian. Iya, hapus. Sabar. Silakan Tian pilih. Apakah Anda mengambil materi pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ya. Ambil apa? Perang? Aceh. Oke, silakan Anda kunci materi Anda. Sekarang kita mulai lagi. Ya. 1, 2, 3. Memang ada suaranya kayaknya. Glenn, silakan ambil Glenn. Anda ambil materi apa? Kerajaan Bali. Silakan kunci Kerajaan Bali. Oke ya. Kita hapus. Nah, sekarang sisa 3 nama, kelompoknya Ibnu, Rara, dan Gita. Oke, 1, 2, 3. Oke, Rara, ambil materi apa? Perlawanan Imam Bonjol. Oke, silakan dikunci materinya. Sekarang sisa 2 orang, Ibnu dan Gita.
Hah? Oke. Silakan. Anda ambil apa? Hah? Pati Mura. Oke, berarti Imdo sisa ambil Sisingamangga Raja. Oke, tepuk tangan untuk pembagian kelompok kita hari ini. Nah, kembali ke LKPD kalian. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah perhatikan baik-baik. Setelah Anda dapat tadi biografi tokoh pahlawan, nama pahlawan siapa? Terus kemudian tempat tanggal lahirnya kalau ada, cari informasi. Terus kemudian asal daerah dan wafatnya kapan. Oke, untuk biografinya. Oke. Terus yang kedua, latar belakang atau apa penyebab terjadinya perlawanan. Kenapa mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda? Apa penyebab? Oke, kalau ada akibat berarti ada sebab. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana proses jalannya perang? Anda uraikan secara singkat. Misalkan Patimura, perlawanannya dimulai dari Saparua, terus memimpin pasukan sampai ke sini dan pada akhirnya bla 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 bla. Uraikan secara ya inti-inti saja. Di belakang didengar? Oke. Dan selanjutnya akhir dari perang atau perlawanan. Bagaimana akhir dari perang itu? Maksudnya adalah bagaimana nasib dari pahlawan kita. Oke? Dan yang terakhir, Anda harus tulis di bawah sini nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan pahlawan itu. Bisa dipaham? Misalkan tidak mudah menyerah dan sebagainya. Oke? Oke. Dan waktu saya memberikan Anda pekerjaan itu 35 menit. Silakan cari informasinya di internet. Kerja sama tim menjadi kunci dari ketepatan waktu Anda dalam bekerja. Dimulai dari sekarang. Silakan, diskusinya boleh bersama. Ada yang cari biografinya, ada yang cari prosesnya, ada yang cari nilai-nilainya. Silakan. Nanti semua disatukan jawabannya di lembar ini. Kalian boleh catat dulu di lembar kertas lain, terus nanti di sini. Atau boleh langsung kalau Anda sudah dapat inti-intinya. Semangat pagi! Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang setelah kita melakukan diskusi kelompok kalian hari ini, selanjutnya kita akan melakukan persentase apa yang kalian telah dapatkan dari diskusi kelompok kalian. Waktu persentasenya setiap kelompok itu hanya 2-3 menit. Oke, jadi yang Anda sampaikan adalah poin-poin besar. Dan setiap orang di dalam kelompok itu wajib mempresentasikan hasil temuannya. Hasil diskusi kelompoknya. Jelas? Oke, sekarang kita tentukan saja siapa yang di luar mau persentase. Ada yang mau? Saya. Silakan. Oke, berikan tepuk tangan kelompok dari kelompok 3. Oke. Silakan naik. Materinya materi apa? Patimura dan Pangeran Diponegoro. Oke. Oke, kepada kelompok 3 sudah siap? Oke. Yang lain tolong diperhatikan dan dicatat, dihimpun informasi yang kemudian telah disajikan oleh kelompok 3, materinya Diponegoro dan Patimura. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Jadi materi yang kelompok kami ambil yaitu perlawanan terhadap Belanda oleh Patimura dan Pangeran Diponegoro. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dimulai oleh Siva. Biografi tokoh pahlawan. Pertama,
Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Tempat tanggal lahir Pulau Seram, Maluku, 8 Juni 1783. Asal daerah Saparua, Maluku. Wafat di Banten, New Teluk Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Yang kedua, Raden Mas Mustanas atau Pangeran Diponegoro. Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 11 November 1785. Asal daerah Tanah Jawa. Wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Latar belakang atau penyebab terjadinya perlawanan. Latar belakang perlawanan Patimura. 1. Kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah melalui pelayaran Hongi. 2. Rakyat Maluku dipaksa menyerahkan hasil laut seperti ikan asin, kopi, dan garam kepada kapal-kapal perang Belanda. 3. Rakyat Maluku dipaksa bekerja tanpa upah untuk kepentingan Belanda. 4. Rakyat Maluku dipaksa membayar pajak dengan mata uang yang dikeluarkan oleh Belanda. 5. Rakyat Maluku dipaksa menjadi prajurit perang Belanda di luar Maluku. 6. Pemerintah kolonial berencana menghapus sekolah-sekolah desa dan memberhentikan guru. 7. Sikap arogan dan sewenang-wenang dari Residen Saparua Van den Broek. Baik, sekian dari hasil diskusi kami yang kami presentasikan. Kami membuka satu pertanyaan. Oke. Pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Samreski Pratiwi. Dari kelompok 2. Pertanyaan saya itu, bagaimana peran ulama dan bangsawan Jawa dalam mendukung dan menentang perlawanan Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa? Dan bangsawan Jawa mendukung dan menentang perlawanan Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa. Terima kasih dari penanya. Berikan tepuk tangan untuk penanya pertama kita. Sekarang kita berikan waktu untuk kelompok 1, 3 untuk kemudian mendiskusikan pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana peran ulama dan bangsawan Jawa dalam mendukung dan menentang perlawanan Diponegoro? Ya, silakan waktu Anda diskusi, silakan berdiskusi dengan temannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Peran ulama dan bangsawan Jawa dalam perang Diponegoro sangat bervariasi. Ulama dengan motivasi religius banyak yang mendukung perlawanan. Sementara itu, dukungan dari bangsawan lebih bergantung pada kepentingan politik dan ekonomi masing-masing. Dengan beberapa mendukung Diponegoro sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda dan yang lainnya menentang demi melindungi hak istimewa mereka di bawah pemerintahan kolonial. Jelas atau masih mau Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian atas presentasi kami kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama akan dibacakan oleh Christian. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Kepadanya dipersilahkan. Kila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kila Amru dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, apa faktor utama yang menyebabkan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis meskipun Sultan Mahmud Syah melakukan perlawanan? Apa faktor utama
yang menyebabkan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis meskipun Sultan Mahmud Syah melakukan perlawanan. Apa faktor utama kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis meskipun Sultan Mahmud Syah melakukan perlawanan? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk penanya dari Akila. Baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Akila. Faktor utama jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 meskipun Sultan Mahmud Syah melakukan perlawanan. Yang pertama, kekuatan militer. Portugis memiliki armada yang lebih kuat dan bersenjata modern. Yang kedua, strategi serangan. Portugis melancarkan serangan mendadak dan terencana Malaka tidak siap. Saat Malaka tidak siap. Ketiga, ketidakstabilan politik. Terjadi konflik internal di kalangan penguasa Malaka yang melemahkan pertahanan. Yang keempat, aliansi dengan kekuatan lain. Portugis menjalin persekutuan dengan kekuatan lokal yang melawan Sultan Mahmud Syah. Kelima, kepentingan ekonomi. Malaka adalah pusat perdagangan strategis yang menjadi incaran Portugis. Sekian. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan karena kelebihan hanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dari kelompok di belakang terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perlawanan Sultan Badaruddin dan Imam Bonjol. Sekian presentasi dari kelompok kami persilahkan untuk kelompok lainnya jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Bertanya di sini. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan strategi apa yang digunakan dalam peperangan Palembang hingga 2000 pasukan Belanda tidak dapat menembus pertahanan Palembang. Dan apa dampak positif yang dapat diambil dari kemenangan ini? Jelaskan strategi apa yang digunakan dalam peperangan Palembang hingga 2000 pasukan Belanda tidak dapat menembus pertahanan Palembang. Oke, cukup. Terima kasih untuk penanya. Beri tepuk tangan untuk penanya kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawab. Jadi strateginya apa, Sultan? Jadi jawabannya itu simpel, dengan membuat benteng pertahanan, menyerang balik para penjajah dan rasa loyal dan semangatnya para prajurit. Ya, terima kasih kepada kelompok. Jadi jawabannya simpel tapi dilaksanakannya susah ya. Oke, silakan kepada kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5 telah mempresentasikan materi yang kelompok mereka. Kembali ke tempat. Oke. Lanjut kepada kelompok 1 dengan materi Sisinga Mangaraja. Beri tepuk tangan dulu, semangat untuk kelompok 1. Ayo, 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 ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi tentang perlawanan dari dari paparan presentasi kami tersebut, kami akan membuka sesi diskusi. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan.
Ayo, sudah berapa lama Anda ada di sini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Melani Gita Gau, perwakilan dari kelompok 3 akan menanyakan lanjutan sebenarnya dari materinya. Tadi dijelaskan kalau tahun 1900 berapa tadi itu ditangkap? 1907 Sisingamangaraja ke-12 itu ditangkap. Nah, siapa yang melanjutkan perjuangannya ini Sisingamangaraja sampai Sumatera Utara bebas dari penjajahannya Belanda? Terima kasih. Setelah penangkapan Sisingamaraja 12 pada tahun 1907, perjuangan untuk melanjutkan perjuangannya diteruskan oleh keluarganya, khususnya oleh anaknya, Sisingamangaraja 13 di sini nama anaknya. Ia berusaha untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan mempertahankan hak-hak masyarakat Batak. Anaknya yaitu Sisingamangaraja 13. Bapaknya 12, adanya 13. Sama juga. Oke, dari presentasi kami tadi, izinkan saya menarik sebuah kesimpulan. Oke, jadi perlawanan para pahlawan kita merupakan salah satu bukti nyata bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan itu perlu dilalui sebuah pengorbanan, pengambilan keputusan yang tepat, serta memiliki daya komunikasi yang meluas. Maka dari itu kita sebagai generasi muda yang akan meneruskannya, kita harus meniru semangat-semangat para pahlawan dalam meneruskan bangsa ke depannya. Dan sebelum itu tentu saja kita memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki bangsa kita. Oke, bisa dibantu kapan bilang cakep? Oke. Oh, cakep. Minum es buah pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Bali. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada Ibnu dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya bertanya, saya mau menegaskan sesuatu terlebih dahulu. Oke. Bali kan itu terkenal dengan kayak warisan-warisan dari terdahulunya kan? Betul? Oke. Pertanyaan saya, apa warisan yang diturunkan oleh pahlawan I Gusti Ketut Jelantik terhadap wilayah kekuasaan Bali yang sampai saat ini masih ada? Pertanyaan saya. Baik, saya dan Glenn akan menjawab pertanyaan dari Ibnu. Jadi tadi pertanyaannya, apa warisan yang diturunkan oleh I Gusti Ketut Jelantik untuk wilayah Bali yang ada sampai sekarang? Yang pertama itu prasasti Puradalem. Apa itu prasasti Puradalem? Prasasti yang memiliki nilai histori dan budaya yang penting bagi masyarakat Bali, khususnya dalam konteks pelestarian agama Hindu. Prasasti yang kedua itu Monumen Perang Jagaraga. Ini didirikan untuk memperingati Perang Jagaraga yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik pada tahun 1849. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok terakhir dari presentasi kita hari ini. Silakan kembali. Nah, tadi mana Mi? Nah, oke. Perhatian. Halo. Hai. Halo. Masih semangat?
Pelan-pelan, masih mulutnya teman. Oke, nah kalian tadi sudah kerjakan LK-nya. Sekarang LK-nya ini dikumpul. Kayak masing-masing ketua kelompok bawa naik ke atas LK-nya. Silakan. Ayo sini, ayo. Bapak, itu yang di belakang sana yang tak bikin sedikit. Oke. Kenapa? Siapa punya klip? Ada yang punya klip? Sip. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya minta satu orang, siapa yang bisa mengambil sebuah refleksi pembelajaran kita ini hari ini bagaimana? Ada yang bisa satu orang? Iya, silakan. Kalau ada yang bisa. Apa refleksi setelah kita belajar hari ini dari perjuangan para pahlawan-pahlawan kita? Apa yang bisa kita refleksikan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Kalau tidak ada, kita tutup. Nah. Tidak ada? Silakan. Ya. Tepuk tangan untuk Saudara Ibnu. Iya, yang lain jangan gosip. Jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu terkait perlawanan dari beberapa pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi menurut saya sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa, kita harus memiliki semangat yang berapi-api. Kita harus menyertakan semangat dalam melakukan apapun yang akan kita lakukan supaya kita bisa konsisten terus dalam melaksanakan tugas kita. Itu. Kemudian apa lagi ya? Oke, kita harus mengambil sebuah risiko dalam mencapai jalan-jalan kita untuk mencapai kesuksesan. Itu saja, Pak. Oke. Merdeka! Nah, terima kasih Saudara Ibnu. Dan hari ini demikianlah pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sebelum kita akhiri, minggu depan kita akan lanjut pada materi pergerakan kebangsaan Indonesia. Dan kepada sebelum tepuk tangan, ya kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita dan masing-masing. Silakan yang pimpin doa kita hari ini adalah sekarang perempuan. Siapa yang mau? Silakan. Tiwi, pimpin doanya. Tiwi atau Gita, terserah. Nah. Sebelum mengakhiri pelajaran sejarah hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. SMA Negeri 21 berkarakter hebat peduli. Oke, sampai jumpa minggu depan.